Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yakhruju fiha wa huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa firyatil akhyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada bi'anillahi wa ridwanih. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takwa arti menjaga semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Tentunya dengan memohon pertolongan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini adalah insan yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya untuk melaksanakan perintah ibadah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Allah tolong kirim hidayah ke hati kita. Dan tiada daya upaya juga kita menolak maksiat, menolak musibah kecuali dengan anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk ditakdirkan dihindarkannya. Masyiral sidang Jumat rahimahumullah, apapun keadaan kita pada saat ini dan kondisi apapun kita, patutlah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan zakarul la'azidannakum dengan mengucapkan alhamdulillah. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati salat Jumat berjamaah nantinya dan mendengarkan khutbahnya. Walaupun sesibuk apapun kita memiliki kehidupan di dunia ini, apalagi abad yang modern yang sekarang serba canggih, begitu juga mudarat yang dikeluarkannya, tetapi semuanya itu tidak lain menunjukkan Allah yang Maha Alim, Allah yang Maha Pintar, Allah yang memelihara bumi dan langit. Tidak terasa sudah ma'asyiral sidang Jumat rahimahullah, hampir 3 minggu Idul Adha 1445 Hijriah meninggalkan kita. 2 hari lagi kita akan masuk dalam Muharram 1446 Hijriah. Dengan nuansa masih terngiang-ngiang dalam diri kita, dengan nuansa ibadah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia yang takwa kepada Allah, kita agungkan namanya 3 minggu kemarin yang telah berlalu. Kita gelarkan tasbih, tahmid dan tahlil, mengagungkan namanya yang menyentuh, menggetarkan seluruh jiwa manusia yang beriman, manusia yang bertakwa. Allah Maha Jaga, Allah Maha Agung, la ilaha illallah, wallah walillahil hamd. Tiada Tuhan kecuali Allah Maha Jaga semesta alam ini, walillahil hamd. Masyiral sidang Jumat rahimahumullah. Untuk itulah melalui Jumat ini
Marilah kita bersama-sama menjaga iman yang sudah Allah berikan, menjaga takwa kita yang sudah Allah berikan di bulan haji ini atau bulan kurban. Mulailah hari ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah detik ini kita menjadi orang yang baik-baik, menulis komentar yang baik-baik, berbicaralah yang baik-baik, kalau tidak diam. Berpikirlah pikir yang baik-baik, melihatlah lihat yang baik-baik, mendengarlah mendengar yang baik-baik, dan berprasangkalah prasangka yang baik-baik. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan asli kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir yang baik-baik, insya Allah akhlak dan perilaku kehidupan akhir hayat kita akan dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Masyaallah sudah Jumat rahimakumullah. Untuk itulah kita muhasabah diri. Tahun baru 1446 Hijriah yang akan kita masuki 2 hari lagi. Kalau kita bertafakur dari ulama yang sudah kita ajarkan seperti Imam Syafi'i, setiap malam dia bertafakur. Setiap malam dia mengoreksi akan dosa-dosa dirinya. Tentu kita sebagai umatnya, kalau tidak bisa sebulan sekali, minimal setahun sekali. Dosa kita ini sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui manusia ciptaannya ini di muka bumi ini. Manusia yang diciptakan Allah ini mudah sekali tergelincir, mudah sekali berbuat kesalahan-kesalahan dan kehilafan. Itu juga maksiat. Allah sangat tahu betul lisan kita, suka terpeleset berbicara. Kalau berbicara bisa menggunakan bohong. Kalau berbicara suka terpeleset menjelekkan orang lain, ghibah, namimah, fitnah, dan adu domba. Semua itu Allah melihat. Tiada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat dosa mata kita, lirikan mata kita, tiada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dosa makan yang kita makan hari-hari, dosa yang kita makan untuk anak dan istri kalau kita sudah berumah tangga, itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau lihat dosa hati kita, hati yang suka iri, dengki, dendam, hasut, sulit memaafkan orang lain. Itu semuanya Allah melihat di dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa asirru qaulakum aw ijrahu bih, innahu alimun bi dzati sudur. Dan apa-apa yang kau sembunyikan perkataanmu dan kau nyatakan, Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah melihat itu semua. Sungguh Allah Maha mengetahui isi hati hamba-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui isi hati makhluknya. Masyaallah dan Jumat rahimakumullah. Itu sekedar sedikit kalau kita muhasabah di dalam diri kita, banyak sekali dosa. Maka dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada 12 bulan di dalam 1 tahun. Ada 2 bulan untuk kita bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita. Apalagi kita ditakdirkan seorang yang beriman, dilahirkan di dalam Islam, dilahirkan dalam umat yang besar Muhammad SAW. Maka kita senantiasa diutus oleh Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah di bulan Syawal, 1 Syawal, pada Idul Fitri, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat fitrah kepada manusia yang artinya bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir. Dan yang kedua di bulan 10 Dzulhijjah yang baru kita lalui 3 minggu, itulah pemberian Allah, pemeliharaan Allah, yaitu lagi bersabda, ma min yaumin aktsar, tidak ada hari yang Allah banyak membebaskan hambanya dari api-api neraka
yaumil Arafah, kecuali di hari Arafah. Fazirah pada Jumat rahimahullah. Dan itu juga digambarkan oleh Nabi kita besar Muhammad SAW adalah tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia, sehingga diperingati terus setiap tahun menjadi lebarannya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita atas kedua hamba-Nya ini menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, sukses apa yang diperintahkan, apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa seekor kibas dari surga yang akan diberikan hadiah kepada hamba-Nya yang sukses ini. Dan diberikanlah sesampainya kepada hamba-Nya ini malaikat mengucapkan salam dari Allah Subhanahu wa taala atas hadiah ketaatan dua beranak ini. Dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambung dengan senang hati kata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan disambunglah dengan Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Rabbana alaihim bil akhirin. Kami abadikan untuk umatnya Nabi Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Selamatlah sejahtera kepada keluarga Nabi Ibrahim dan zuriatnya dan umat-umatnya. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Masyaallah pada Jumat rahimahumullah. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang menjadi rukun di dalam salat. Di surat ayat pertama surat Fatihah dan ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat jauh ibadah-ibadah kita selama setahun, amal-amal kita selama setahun sangat sedikit sekali. Banyaklah dosa yang menimpa, dan Allah menginginkan hamba-Nya ini agar nanti kelak di akhirat ini masuk kepada surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat tahu kalau predikat atau pahala yang akan Allah berikan kepada manusia ciptaannya ini, apalagi orang yang beriman ini mengandalkan ibadahnya sangat jauh untuk sekadar menggapai surga-Nya, menggapai pahala-pahala yang sekadar untuk masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ibadah kita yang dinilai oleh Allah dari kacamata ya basar, di dalam sholat saja kita tidak khusyuk. Makin panjang bacaan imam, makin panjang juga kita berhayal dalam kehidupan dunia kita. Allah tahu sholat kita tidak khusyuk. Fawailul lil musallin, dan kita diancam dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lihat juga kalau nak dibandingkan dengan ibadah kita, ibadah sedekah kita selama setahun itu pun uang sisa. Dan kalau kita mau menghadapkan bacaan Al-Quran kita atau berselawat kepada Nabi, banyaklah kita baca WA, baca Facebook, nonton YouTube, main game. Sedangkan kita akan meraih kemenangan yang Allah sediakan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka dari itu, ma'asyiral dengan Jumat rahimahullah. Maka dari itu marilah kita jaga iman yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya sudah berapa kali kita melaluinya di dalam kehidupan ini tidak lain, kita akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah umat yang Muhammad SAW. Mudah-mudahan sesudah 2 hari raya yang Allah berikan kepada hamba-Nya ini, agar kita bisa menjaga di setiap bulan untuk tahun berikutnya kalau kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat ulama bahwa syaitan yang tadinya diikat di bulan Ramadan sekarang dilepas untuk
Untuk itulah biasanya setan mendidik manusia untuk ingkar dengan perintah dan larangan Allah. Kadang-kadang kita melihat di bulan Ramadan kenapa setan diikat masih ada pengeluaran kemaksiatan. Itulah keberhasilan syaitan menggoda, mendidik manusia selama 3 bulan. Untuk itulah marilah kita jaga iman yang sudah kita abadikan, yang sudah kita istiqomahkan untuk terus menerus berjuang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak terbunuh oleh syaitan yang terbunuh? Bukankah aku telah mengingatkan kamu agar kamu tidak menyembah syaitan atau tergoda atas bunuh syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Masirah bila Jumat rahimahullah. Dan inilah yang terjadi di keluarga besar Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan. Siti Hajar dan Ismail, lalu dia sukses untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita melengkapi ilmu syariat kita yang sudah kita jalankan, ilmu syariat kita, dan jangan ditinggalkan ilmu tauhid, ilmu yang bertumbuh di hati. Yang ulama tauhid sendiri mengatakan belajar ilmu tauhid mengetahui syariat adalah wajib fardu ain bagi orang yang sudah asli balik. Manfaatnya apa, faedahnya apa? Orang ini akan punya itikad atau akidah yang teguh, tidak terombang-ambing, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Dan faedahnya yang satu lagi, dia akan lepas dari syirik kopi. Syirik menurut ulama tauhid ada 2, syirik dari dan syirik kopi. Syirik dari adalah syirik menyembah satu. Pohon itu sudah dihancurkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada bagi umatku syirik tersimpan di dalam hati. Itulah syirik yang ditakutkan oleh salafus sholihin, para tabi'in dan para ulama. Mudah-mudahan kita istiqomah, kita sempurnakan syariat kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lewat sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun lewat sifat Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الحاجة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي